Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Heri Hermansyah, Direktur Program Pendidikan Vokasi, Dr. Safrin Arifin, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Indonesia, para mitra vokasi Universitas Indonesia, serta para hadirin undangan dan pemirsa live streaming yang berbahagia. Pertama, saya memohon maaf setulus-tulusnya karena tidak dapat hadir secara langsung pada peringatan Dies Natalis Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia yang ke-18. Tentu merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa berbicara di hadapan majelis yang mulia ini. Terlebih undangan disampaikan oleh Bapak Rektor. Di saat yang bersamaan, hari ini saya harus menghadiri undangan dari Temasek pada Forum Ecosperity Week 2026. Hari ini saya berada di Singapura untuk menyampaikan pidato kunci tentang Asia's Race Towards 2030, Powered by Innovation, Driven with Intent. Meskipun saya tidak hadir secara fisik di momen yang spesial ini, namun hati dan pikiran saya bersama program pendidikan vokasi Universitas Indonesia yang berfokus pada menyiapkan tenaga profesional yang memiliki keahlian dan keterampilan serta siap kerja dengan pendekatan pembelajaran aplikatif. Izinkan saya mengucapkan selamat Dies Natalis kepada seluruh keluarga besar Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia yang ke-18 ini. Teruslah melangkah menjadi Center of Excellence, utamanya sebagai pusat keunggulan pendidikan terapan yang inovatif. Semoga vokasi UI semakin gemilang dalam mencetak talenta-talenta tenaga profesional yang membawa perubahan nyata bagi masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Orasi ilmiah saya hari ini akan membahas tentang vokasi kita, Building a World-Class Vocational School with Global Impact. Hadirin yang saya muliakan, kita hidup di era global yang sangat berbeda dibandingkan 1 dekade lalu. Dunia sedang memasuki fase baru yang penuh dengan ketidakpastian geopolitik, disrupsi teknologi, serta kompetisi ekonomi yang semakin keras. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok semakin terbuka, bukan hanya dalam bidang militer dan perdagangan, tetapi juga dalam perebutan dominasi teknologi, artificial intelligence, semiconductor, energi hijau, hingga rantai pasok industri dunia. Di Timur Tengah, eskalasi Iran melawan Israel Amerika Serikat terus meningkatkan risiko instabilitas keamanan global. Dampaknya, harga energi dunia meroket. Inflasi dan tekanan fiskal banyak menghantui ekonomi negara-negara berkembang. Di kawasan Indo-Pasifik, isu Laut Tiongkok Selatan terus berkembang. Sedangkan ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan yang kini juga melibatkan Jepang, menjadikan Asia sebagai pusat kontestasi strategis dunia. Negara-negara besar kini berlomba membangun kekuatan nasionalnya melalui penguasaan teknologi, inovasi, industri manufaktur maju, dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, perlombaan global hari ini bukan lagi sekedar soal siapa yang memiliki sumber daya alam terbesar, tetapi siapa yang memiliki manusia paling unggul, paling produktif, paling inovatif, dan paling adaptif terhadap perubahan zaman. Dan disinilah pendidikan vokasi menjadi sangat penting. Hadirin yang saya muliakan, kalau kita belajar dari sejarah transformasi ekonomi di Asia, kita akan menemukan satu pola yang sama, bahwa tidak ada negara industri maju tanpa pendidikan vokasi yang kuat. Sejarah perjalanan transformasi ekonomi Korea Selatan adalah contoh yang nyata. Pada era 1980 hingga 1990-an, pemerintah Korea Selatan melakukan investasi besar-besaran dalam pendidikan dan pengembangan human capital. Mereka memperkuat technical and vocational training untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil,
yang mampu menopang industrialisasi nasionalnya. Hasilnya, Korea Selatan berhasil bergerak dari ekonomi berbasis low-cost manufacturing menjadi negara dengan industri teknologi tinggi berkelas dunia. Mereka memahami bahwa produktivitas ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Semakin tinggi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja, maka semakin tinggi pula daya saing nasionalnya. Pelajaran yang sama juga bisa kita lihat dari Tiongkok. Melalui program Made in China 2025, pemerintah Tiongkok secara sistematis membangun keterkaitan antara negara, industri, riset, dan pendidikan vokasi. Mereka menetapkan 10 industri strategis nasional yang harus dikuasai, mulai dari kendaraan listrik, robotik, aerospace, bioteknologi, hingga advanced manufacturing. Semua sumber daya negara diarahkan ke sana. Pemerintah menyediakan regulasi dan anggaran. Universitas dan lembaga vokasi menyiapkan riset dan tenaga kerja. Industri mengimplementasikan inovasi menjadi produk yang bernilai tinggi. Hasilnya, kita semua bisa melihatnya hari ini. Industri kendaraan listrik Tiongkok menguasai lebih dari 80% pasar global. Itu bukan terjadi secara kebetulan. Itu hasil dari desain yang besar, pembangunan SDM, pendidikan vokasi, riset, dan industrialisasi yang terintegrasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Indonesia? Kita harus terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa. Jika Indonesia ingin menjadi negara yang maju pada tahun 2045 dan keluar dari middle income trap, maka reformasi pendidikan dan penguatan vokasi tidak bisa ditunda lagi. Saat ini masih terjadi mismatch yang cukup besar antara kebutuhan industri nasional dengan output pendidikan tinggi kita. Sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, dan industri pengolahan menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB nasional. Tetapi kebutuhan tenaga kerja teknis dan vokasional di sektor-sektor tersebut belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh sistem pendidikan kita. Sebaliknya, banyak perguruan tinggi yang masih didominasi program studi yang kurang linier dengan kebutuhan transformasi industri nasional kita. Artinya, tantangan kita hari ini bukan hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi memastikan pendidikan menghasilkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Karena itu, saya memandang bahwa pendidikan vokasi harus menjadi salah satu agenda strategis nasional Indonesia ke depan. Hadirin yang saya banggakan, kita membutuhkan paradigma baru bahwa pendidikan vokasi Indonesia tidak dipandang sebagai pendidikan kelas 2. Justru di era industrialisasi modern, green economy, dan digital economy, pendidikan vokasi adalah tulang punggung pembangunan nasional. Kita membutuhkan teknisi energi hijau. Kita membutuhkan operator industri berbasis AI. Kita membutuhkan ahli konstruksi modern. Kita membutuhkan tenaga terampil di bidang smart logistics, transportasi, manufaktur canggih, digital engineering, dan urban infrastructure. Karena itu, ada beberapa langkah strategis yang harus kita lakukan bersama. Pertama, mari kembali memperkuat link and match antara kampus vokasi dan dunia industri. Ini harus dijalankan. Kurikulum pendidikan vokasi harus disusun bersama industri, bukan berjalan sendiri-sendiri. Kedua, memperkuat pendidikan STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medicine, terutama yang berkaitan langsung dengan pendidikan vokasi. Ketiga, memperluas riset terapan dan innovation-based vocational education. Kampus vokasi tidak hanya menghasilkan lulusan siap kerja, tetapi juga inovasi yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat dan juga industri. Keempat, memperkuat sertifikasi kompetensi global agar lulusan vokasi Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Dan kelima, memperkuat kolaborasi internasional agar institusi vokasi Indonesia benar-benar menjadi world-class vocational school with global impact. Hadirin sekalian yang saya hormati,
Dalam kapasitas saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saya meyakini bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal jalan, bendungan, pelabuhan, atau bandara. Infrastruktur sejatinya adalah alat untuk membangun kualitas manusia. Karena itu, pembangunan infrastruktur ke depan harus semakin terintegrasi dengan pembangunan pendidikan, pengembangan kawasan industri, pusat inovasi dan ekosistem vokasi nasional. Kita harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia melahirkan kesempatan kerja yang berkualitas bagi generasi muda Indonesia sendiri. Dan untuk mencapai itu, kita membutuhkan SDM vokasi yang unggul. Hadirin yang saya hormati, tema hari ini sangat tepat. Vokasi kita, Building a World-Class Vocational School with Global Impact. Kata kita di sini sangat penting. Berkali-kali, di banyak kesempatan, saya sering menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi kerjasama Pentahelix. Dalam hal ini, membangun pendidikan vokasi kelas dunia bukan hanya tugas kampus. Ini tugas bersama pemerintah, dunia usaha, industri, akademisi, juga berbagai kalangan masyarakat. Jika kita serius membangun vokasi Indonesia, maka saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi pasar bagi dunia, tetapi menjadi pusat produksi, inovasi, dan kekuatan ekonomi baru yang menjanjikan. Akhirnya, sekali lagi, saya mengucapkan selamat Dies Natalis kepada program pendidikan vokasi Universitas Indonesia yang ke-18. Saya berharap pendidikan vokasi Universitas Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pusat pendidikan terapan unggulan melalui penguatan kita. Kompeten, integritas, transformatif, dan adaptif. Dirgahayu, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. UI, unggul dan impactful. UI untuk Indonesia. Veritas, Probitas, Justitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.